Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, NIM 20032110035 dari kelas B Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wudhu. Nah, saya akan membahas beberapa materi mengenai wudhu. Yang pertama yaitu pengertian wudhu, yang kedua yaitu dalil dan hadis wudhu, yang ketiga yaitu sunnah wudhu, yang keempat yaitu syarat wudhu, dan yang kelima yaitu yang membatalkan wudhu, yang keenam atau yang terakhir yaitu tata cara wudhu. Pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun artinya dalam kamus bahasa Indonesia tertulis menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turun dari kata kerja fi'il, wadu ayadda'u, yang artinya bersih. Kemudian, ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalil dan hadis wudhu. Dalil wudhu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadum minkum manal ga'iti aw lamastumun nasa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'mataha 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, dan sapulah kepalamu. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Hadis wudhu, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada beberapa macam, yaitu yang pertama membaca basmalah pada awal berwudhu, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat membasuh lubang hidung, yang kelima menyapu atau membasuh seluruh kepala,
Yang keenam, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan anggota badan bagian kiri. Yang ketujuh, mengusap daun dan rongga telinga. Yang kedelapan, 3 kali setiap gerakan membasuh. Yang kesembilan, membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki. Yang ke-10, membaca doa setelah berwudu. Dan yang ke-11, bersiwak. Syarat wudhu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, tidak berhadas besar. Yang ketiga yaitu niat. Nah, di niat ini ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan Hanafiyah. Yang keempat, air yang digunakan harus tahur atau suci dan mensucikan. Maka tidak sah berwudhu dengan air yang najis. Yang kelima yaitu tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keenam yaitu menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Yang terakhir, jika seorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus, berupa tinja, kencing, kentut, atau buang angin, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, matzi, jima, haid, dan nifas. Yang kedua yaitu tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Yang ketiga yaitu hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang keempat, memakan daging unta. Yang kelima, menyentuh kawasan sekitar kemaluan atau kubul atau anus atau dubur dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Yang keenam, bersentuhan laki-laki pada wanita yang mahram atau bukan tanpa penghalang. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Yang ketujuh yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Yang kedelapan, keluarnya darah istihadah. Yang kesembilan, mimisan dan muntah. Dan yang terakhir yaitu mengangkat dan memandikan jenazah. Tata cara wudhu. Yang pertama yaitu membaca basmalah sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh seluruh muka sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niat wudhu yaitu nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh rambut sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Kemudian doa sesudah wudhu. Doa sesudah wudhu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.